tahun 2002 itu, malam itu memprotes keras bahwa jangan sampai ubah Undang-Undang 45 jadi 2002. Dan ternyata hari itu terjadi, diubah Undang-Undang 2002. Undang-Undang 2002 yang saya protes adalah hilangnya GBHN, Garis Besar Haluan Negara, sehingga kebijakannya saat ini adalah per 5 tahun tergantung pemerintahnya. Bukan kebijakan jangka panjang yang siapapun pemerintahnya ngikuti garis besar tadi. Gitu, rencana 100 tahun Indonesia menjadi negara superpower misalnya kayak gitu deh. Ini kita 5 tahun ngabisin anggaran saja. Itu perubahan pertama. Yang kedua, hilangnya fraksi TNI Polri di DPR. Bayangin, ada 2 juta sahabat kita, saudara kita, tidak punya suara. Padahal dia adalah garda terdepan pertahanan. Harusnya saya minta usul, balik lagi lah. 2-3% atau setiap satu fraksi ada satu TNI Polri gitu ya. Mereka ngerti apa itu bela negara. Sementara anggota DPR ini dengan bayar mereka jadi ke sana, mereka tahu apa tentang bela negara. Entah bagaimana sampai sekarang protesnya ini kok cuman sedikit orang yang menyadari bahwa itu pengebosan. Yang terakhir yang saya sedikit berat adalah pemilihan langsung one man, one vote. Harusnya tidak boleh Indonesia menggunakan popular vote, one man, one vote. Amerika negara besar, negara demokrasi aja tidak pakai one man, one vote, tetapi pakai bukan popular vote, tetapi pakai electoral vote. Suaranya bukan 1, tapi 4. Begitu membayar pajaknya sekian, suaranya 7. Jadi begitu orang-orang yang membayar pajak, taat pajak, segala macam, suaranya bukan 1, bisa 17. Pembobotan itu nanti kita standarkan sehingga sewaktu ada pemilihan, orang-orang yang punya suara atau pembobotan yang nilainya tinggi tadi, salah satunya dengan bayar pajak, kalau 1 miliar tambah 10 misalnya gitu ya, ini contoh aja. Itu membuat kualitas, jadi begitu disebut, wah dia 17 loh suaranya, wah dia 24 loh suaranya, yang lain 1 gitu ya. Nah orang-orang yang punya suara atau electoral vote ini bisa membelokkan, jadi misalnya zamannya Trump, itu dia secara popular vote kalah, Hillary menang, tapi negara waktu itu mau perang sama Tiongkok, para orang-orang yang memiliki electoral vote yang suaranya besar tadi, itu udah Trump aja deh, kayaknya kalau Hillary lawan Tiongkok lewat nih gitu ya. Itulah kalau orang-orang yang bernalar, berpendidikan, berpengaruh, suaranya jangan 1 gitu ya. Saya mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini, dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda. Sebagai penasehat boleh, tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja, orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua, gitu ya. Itu nasihat saya pertama. Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Karena dunia saat ini terjadi resetting, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling, masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman yang muda-muda, ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara, dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya. Bagaimana cara dunia bekerja, saya mau ingatkan bahwa dari dulu sejak tahun 44 pemerang dunia kedua adalah Amerika CS dan sekutu, mereka adalah negara pemenang perang, mereka yang mengatur dunia. Mereka mengaturnya begini: 1, currency-nya harus pakai dolar; 2, mendirikan IMF; 3, mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah pinter Amerika. IMF itu emang isinya semua negara, dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi harus disetujui secara resolusi, dan resolusinya menarik. Suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Suara Amerika tuh 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika nggak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, udah pinter semua ya, Amerika. Kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang, sekutu. Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi men-challenge Amerika, men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi informasi, satelit, alat perang, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang.